lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini aku mau bahas untuk gagal bayar di aplikasi yaitu Dana Rupiah ya. Soalnya di minggu-minggu ini dari teman-teman banyak yang menanyakan ya untuk resiko gagal bayar di aplikasi yaitu Dana Rupiah. Maka dari itu aku mau bahas ya. Dari teman-teman sih untuk pertanyaannya masih umum yang ditanyakan yaitu soal resiko gagal bayarnya, apakah akan dikunjungi ke rumah, apakah akan sebar data ya, seperti itu sih yang banyak ditanyakan. Halnya itu aja sih. Soalnya dari teman-teman mungkin ada yang baru gagal bayar, ada yang udah telat bayar sebulan 2 bulan ya, seperti itu. Oke, yang pertama aku bahas dari aplikasinya dulu ya. Untuk Dana Rupiah ini legal ya. Bisa Anda cek di website resminya OJK untuk daftar fintech lending berizin ya. Di situ Anda cari untuk nama sistem elektroniknya yaitu Dana Rupiah. Lalu untuk alamat websitenya yaitu danarupiah.id ya. Lalu untuk nama perusahaannya yaitu PT Layanan Keuangan Berbagi ya. Untuk sistem operasinya itu Android dan juga iOS ya, seperti itu. Baik, jadi untuk Dana Rupiah ini legal ya. Yang pertama yang sering ditanyakan dari teman-teman ini soal penagihannya ya. Katanya akan dikunjungi ke rumah ya buat yang gagal bayar, seperti itu. Ini dari teman-teman juga banyak ya yang ngirimin pesan penagihan dari Dana Rupiah. Contohnya yang seperti ini ya, aku mau bacain ini penagihan dari Dana Rupiah. Debt kolektor lapangan kami tidak jauh dari lokasi rumah Anda. Bila mana tidak ada itikat baik, bayarkan sekarang dengan kami bantu menyicil. Ya sudah, silahkan selesaikan transaksi Anda dengan tim legal lapangan Dana Rupiah. Namun dibayarkan full tagihan tanpa potongan. Biar tim kami urus terlebih dahulu perjanjian masuk wilayah Anda di RT dan RW setempat di lingkungan Anda. Terima kasih. Bisa diambil kesimpulannya dari pesan ini. Nah, katanya si debt collector lapangan ini tidak jauh dari lokasi rumah Anda ya, seperti itu. Lalu di bawahnya tidak ada etikat baik sekarang dengan kami bantu menyicil ya. Lalu di bawahnya juga katanya mau kami urus terlebih dahulu perizinan ya dari RT dan RW. Nah, ini dari teman-teman kadang kalau dapat pesan penagihan seperti ini ya, ini yang bikin panik ya, bikin jantungan seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang namanya DC yang mau datang ke rumah itu biasanya justru nggak pernah ngomong dulu ya. Kalau mau datang ya langsung datang ya, tiba-tiba nyampe ke rumah udah di depan rumah, seperti itu. Tapi ini kan DC mau datang tapi kasih tahu dulu ya, seperti itu. Logikanya kalau kita mau didatengin ke rumah kalau ngasih tahu dulu ya, nah mungkin yang ditagihnya bisa ngumpet ya, seperti itu. Nah, jadi ini kalau pesan seperti ini kalau ditunggu itu nggak bakalan datang ya. Ini buat teman-teman, jadi nggak usah panik dulu ya. Soalnya udah banyak yang dapat pesan seperti ini ya. Untuk gagal bayar di Dana Rupiah sebelumnya juga udah pernah aku bahas ya, udah di tahun 2021 ya. Gagal bayar di Dana Rupiah udah pernah aku bahas. Dan sampai sekarang pun nggak dikunjungi ya, tapi masih ditagih sih, seperti itu. Ya sama dapat pesan seperti ini, katanya mau datang, katanya udah deket dari lokasi rumah Anda, katanya mau minta izin RT RW, seperti itu. Jadi kalau Anda dapat pesan seperti ini mendingan Anda jawab aja ya, silahkan saya tunggu, seperti itu. Dan kalau ditunggu biasanya itu nggak datang ya, seperti itu. Memang sampai dengan saat ini untuk informasi yang aku dapat dari aplikasi tersebut sih belum punya DC lapangan ya, yang artinya belum ada yang dikunjungi sampai dengan
saat ini seperti itu. Yang lalu yang kedua, dana rupiah apakah sebar data ya seperti itu atau menghubungi ke luar kontak darurat? Enggak ya. Setahu saya sih kalau dana rupiah itu menghubungi ke kontak darurat aja ya. Contohnya seperti ini ya, saat menghubungi ke kontak darurat ini melalui pesan WhatsApp ya guys. Aku mau bacain ya. Selamat siang Bapak atau Ibu. Mohon bantuannya untuk menyelesaikan perihal tagihan di dana rupiah kepada saudara. Ini ada namanya di sini ya. Berhubung kami kesulitan menghubungi beliau untuk menghindari kenaikan denda. Terima kasih ya. Jadi di sini mohon bantuannya untuk menyampaikan ya. Jadi tolong sampaikan ya perihal tagihan di dana rupiah kepada saudara. Ini ada namanya di sini. Ini ceritanya menghubungi ke kontak darurat ya dari dana rupiah. Jadi kalau untuk dana rupiah paling menghubungi ke kontak darurat ya. Kalau menghubungi ke kontak darurat sih biasanya kalau kita nggak ngerespon ya atau nomornya nggak aktif, itu biasanya terlambat sehari 2 hari pun sudah bisa menghubungi ke kontak darurat ya, biasanya seperti itu. Oke, jadi bisa diambil kesimpulan ya. Yang pertama, kalau teman-teman nanyain apakah akan dikunjungi ke rumah, itu enggak ya. Jadi sejauh ini belum ada yang dikunjungi ke rumah ya. Dari awal aku bahas gagal bayar di dana rupiah sekitar 10 bulan yang lalu sampai dengan saat ini belum ada yang dikunjungi ya. Soalnya udah ada yang gagal bayar sampai dengan sekitar 600 hari pun belum dikunjungi sampai dengan saat ini ya. Jadi penagihan masih melalui telepon, SMS ataupun pesan WhatsApp seperti itu. Lalu kalau sebar data enggak ya, paling menghubungi ke kontak darurat seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau dapat pesan penagihan seperti ini jangan buru-buru panik ya. Jadi ini masih sebatas gertakan ya. Misal mau datang ke rumah, mau minta izin ke RT RW, nah itu enggak ya. Yang jelas intinya masih sebatas gertakan dan nggak datang beneran ya, seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.